Oke, halo semua. Ya, jadi sesuai dengan yang Jawang, nah di sini aku bakalan jelasin tentang link list ya. Jadi sebelumnya abang udah buat video juga tentang panduan UTS-nya dan latihan-latihannya yang bakalan dikumpul melalui GitHub ya. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan bahas tentang struktur data statis dan dinamis. Nah, lebih tepatnya lebih ke dinamis ya. Karena kemarin abang lihat juga masih banyak yang belum paham tentang link list. Oke, jadi sekalian abang bahas juga tentang UTS-nya gitu. Abang coba bantu ya untuk mengerjakannya gitu. Oke, jadi berangkat dari link list dulu nih ya. Kemarin yang statis, abang rasa udah cukup ya penjelasannya. Kalian juga udah ngerjain kuis ya. Jadi untuk link list itu, kita bakalan bahas tentang perbedaan sih, lebih ke perbedaannya eh, dan pemanfaatannya gitu. Jadi link list itu bedanya sama array apa sih? Jadi kalau kita buat array nih contoh kan. Nah, kita nggak bosan-bosannya bahas tentang array kan. Nah, array itu apa? Array itu sekumpulan indeks ya. Nah, sekumpulan indeks, baik satu dimensi maupun dua dimensi, tiga dimensi juga bisa. Nah, array ini dalam pemanfaatannya itu merupakan data statis gitu. Nah, nantinya untuk UTS kalian bisa pakai konsep array, bisa pakai struct, tapi alangkah lebih bagus untuk pakai struct karena yang abang jelasin kemarin struktur data statisnya menggunakan struct gitu ya. Nanti kita coba bahas untuk yang struct. Nah, tapi untuk yang array ini, ya kita mau coba hubungkan dengan link list gitu. Jadi apa bedanya? Kalau array, kita mau nyimpan data itu kan dia secara berkala gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih kita mau menyimpan apa. Karena apa? Dia antar elemennya nggak bisa bergeser. Contoh, kita mau menyimpan data ini indeks ke 0, 1, 2, 3, dan 4, 5, seterusnya gitu ya. Nah, kalian juga udah paham. Nah, misalkan di indeks ke 0 kita mau menyimpan angka 5, 1, 11, ya, 15, 17, dan ini misalkan 8, 20 misalkan gitu ya. Nah, ini tuh kan kita udah tahu nih panjangnya sekian. Nah, sebenarnya array juga bisa dibuat array kosong gini kan secara default, dan kita nggak menentukan panjang arraynya. Misalkan array kosong gitu. Bisa dibuat seperti ini, tapi tetap aja antar elemennya nggak bisa bergeser. Kita buat ini secara berkala gitu. Contoh ketika misalkan kita mau masukkan sebuah data baru, katakanlah misalkan kita buat sebuah new data, ya, misalkan kita buat nih sebuah variabel entah dia integer, float, double dan semacamnya ya. Misalkan dia mau kita masukkan nih ke dalam sini ya, kita mau masukkan dia eh, katakanlah di nama-nama variabel atau identifiernya sebagai angka baru gitu ya, angka baru. Nah, angka baru ini kalau kita masukkan ke dalam array, itu tuh caranya bagaimana gitu. Caranya kita harus geser dulu dia ke depan. Kita buat sebuah array, misalkan kita kan ini array kosong nih. Nah, kalau kita mau masukkan misalkan angka baru mau kita masukkan ke indeks ke satu misalkan. Nah, caranya gimana? Nah, dari mulai indeks ke satu, 2, 3, 4, 5, itu tuh harus kita geser satu-satu nih. Dia ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Dan itu bakalan banyak makan memori, ya. Ini kalau kita buat seperti itu bisa untuk struktur data, tapi itu bakalan membutuhkan banyak memori dan time complexity-nya bakalan lebih kompleks gitu, ya. Time complexity-nya. Oke, jadi itu dia konsepnya. Nah, jadi daripada kita memindahkan satu persatu, ya, misalkan tadi ini angka kan, daripada kita mindahkan satu-satu tadi, ya, satu, dua, tiga, empat, lima, ya, enam. Oke, daripada kita mindah-mindahkan satu-satu, ya, kita pindahkan dulu ini 11 ke sini, ya, 15 ke sini, terus 17, 8, ya, terus kita pindahkan lagi 20 gitu. Nah,
Kalau udah kita geser, barulah kita masukkan ke sini gitu. Itu konsepnya. Nah, masukkan angka barunya ke sini. Nah, itu bakalan membuang banyak waktu. Daripada kita melakukan seperti itu, kita bisa buat konsep namanya struktur data ya dinamis. Jadi kalau dinamis, dia lebih mudah digunakan dan time complexity-nya bakalan lebih bagus lagi gitu. Nah, konsep struktur data dinamis ini ada beberapa macam ya kemarin ya. Ada contohnya ada stack, key, penggunaan linked list ya. Kemudian ada penggunaan tree, penggunaan binary gitu ya. Nah, tapi ini semua ya kita bakalan coba bahas nih menggunakan linked list-nya ya. Jadi linked list itu dia bekerja dengan cara bagaimana? Dia buat di sini angka 5, di sini misalkan ini katakanlah ini node ya, node. Jadi kalau misalkan kita bahas single aja dulu, single linked list gitu. Jadi misalkan ini katakan 5, dia punya pointer di sini ya. Kemudian di sini ada 11, ada apa lagi? 15, ada 17 ya, ada 8 gitu ya. Nah, terus ada 20 gitu kan. Nah, ini di sini eh, punya penghubung gitu ya. Penghubung head namanya. Nah, jadi kalau single link list itu yang paling ujung karena dia nggak tahu mau ngoper kemana. Ya ingat kemarin abang udah jelasin ya. Kalau dia link list, dia selalu single link list maksud abang, single link list. Dia selalu bergerak maju, ya. Dia selalu bergerak maju dan nggak pernah mundur gitu. Itu kalau single link list. Nah, tapi ada namanya dia apa? Single link list circular gitu. Jadi single link list circular itu baru dia bisa gitu. Nah, tapi kita bahas coba dulu dari single link listnya. Single link list dia bekerja dengan maju terus. Jadi dia maju, 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 dan maju gitu. Jadi kalau urutannya ya ini yang ke 0, ini yang ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau di array dia nggak bisa berubah kan indeksnya 0, 1, 2, 3 dan ya nggak bisa berubah. Tapi kalau di linked list dia bisa berubah. Caranya gimana bang gitu? Nah caranya contoh kita masukkan data baru. Kita katakanlah tadi data barunya berapa? Kita memasukkan angka barunya misalkan 7 gitu. Nah si 7 ini gimana caranya dia masuk biar bisa masuk ke indeks ke 1? Caranya gampang. Tinggal kita ubah aja pointer ini ke sini, ya kan? Baru ini add-nya ke sini. Nah, ini kita silang gitu. Jadi dia bakalan mulai dari 0, 1, sorry, ya. Ini 1, ini 2 jadinya, ini jadi 3, ini jadi 4, jadi 5, jadi 6. Nah, lebih cepat kan? Lebih efektif dan time complexity-nya bakalan lebih cepat lagi. Nah, itu untuk single link list, adik-adik. Oke, kita coba besarkan lagi. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas tentang ya sirkular gitu. Nah, kalau sirkular dia sama juga ya, tapi bedanya apa? Dia di sini nggak null reference, ya. Di sini dia pasti null reference karena dia nggak kembali ke awal. Nah, jadi ingat konsep dari linked list itu. Kalau data terakhirnya ini kosong, dia nggak mau tahu kemana, dia nggak tahu mau kemana gitu. Yaudah, ini null pointernya, null pointer. Nah, gitu ya. Kalau single, oke. Kemudian ada namanya eh, single linked list circular ya, circular. Sorry jelek ya. Single linked list gitu ya. Nah, kalau circular linked list, single linked list ini dia bekerja kayak gitu juga, cuma dia kembali ke awal gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita punya 5, 11, ya, ada berapa tadi? 5, 11, 15, 17, 18, 20. Oke, berarti ada 6 ya. Ini, ini, ini. Nah, terus kita punya gini. Nah, dia circular adik-adik gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ini 5, 11, 15,
17, 8, 20 gitu misalkan. Nah, dia itu apa? Sirkular. Jadi kalau kita buat di sini head, tab, ya, tab itu, tab, tab, dia ke sini nih, tab. Nah, ini dia nggak nol. Jadi sirkular itu nggak pernah nol ya, dia bakalan kembali ke sini gitu. Tapi ingat, apa kelemahan dari sirkular ini? Dia tetap aja bergerak maju. Misalkan kita sudah mengakses data kelima, ya, kita akses data kelima, kita hanya bisa bergerak maju. Kecuali kita mau ngambil data yang ke sini, kita nggak bisa mundur. Gitu. Kalau kita mau mundur, nah baru kita menggunakan konsep apa? Circular double linked list gitu. Nah, barulah bisa. Nah, kalau circular dia bisa maju mundur. Ini ya. Ini juga bisa maju mundur gitu. Ya. Nah, seperti ini dan seperti ini. Gitu. Nah, itu untuk circular dan ya, ini juga bisa double linked list ya. Sorry, maksudnya ya bisa double linked list. Jadi sekarang kita masuk ke double linked list. Oke, double linked list. Nah, kalau double linked list itu gimana? Double linked list itu gini. Panjang aja bawah ya. Nah, double linked list dia bekerja dengan menambahkan mundur ke belakang juga. Maju mundur gitu. Nah, jadi kita tinggal buat aja di sini ya. Double linked list. Oke. Jadi kita tinggal maju dan bisa mundur juga. Nah, jadi itu ya, pahami konsepnya ya. Kalau dia bisa maju mundur, oke, double linked list. Ya, double linked list. Kalau dia bisa, kalau misalkan headnya bisa kembali ke awal, berarti sirkular. Tinggal gabung-gabungkan aja gitu. Sirkular, double linked list gitu. Single linked list, maju aja, nggak bisa mundur. Kalau double linked list, dia bisa gitu. Itu konsepnya ya. Nah, Bang harap kalian bisa paham. Nah, kalau kalian kesusahan, Bang punya referensi yang cukup bagus, yaitu Geeks for Geeks. Ini cukup bagus untuk struktur data kalau kalian mau belajar. Materinya cukup bagus, tapi ini full in English. Jadi, pastikan kalian bisa menyerap ya, maksudnya gitu. Oke, ya ini single English tadi, ya ini pointernya, pointer next. Dan ini null kalau dia nggak tahu mau nembak kemana gitu. Oke, nah itu untuk link listnya. Nah, nanti untuk kedepannya untuk UTS-nya, nah itu kita bakalan bahas tentang struktur data. Nah jadi hubungan dengan struktur data ini erat kaitannya dengan apa? CRUD adik-adik, gitu. CRUD. Jadi struktur data statis itu bisa CRUD juga, dinamis juga bisa CRUD. Apa itu CRUD? Create, read, ya, update, dan delete gitu. Nah ini tuh paling dasar dari struktur data. Nah ini yang harus kalian pahami. Jadi kalau kita membuat atau create, nah inilah kita masukkan data, input gitu. Nah inilah yang dinamakan sebagai input atau masukan. Read itu biasa disebut juga sebagai show data. Update, ya, update itu memperbaiki data gitu. Jadi kayak ibaratnya fix datanya gitu. Fix the data. Delete, nah ini ya delete gitu. Atau on destroy, kalau dia objek gitu, dihapus, dihilangkan. Oke, itu input show fix delete. Oke. Nah, itu untuk fungsi-fungsi yang bakalan kalian buat di UTS nanti. Ya, jadi untuk UTS-nya udah paham kan? Nah, itu udah Bang kasih juga soalnya kemarin. Ya, jadi nah kita bakal lanjut ke pembahasan ini nih. Konsep dari um, link list-nya. Nah, sorry, struktur data dinamis maksudnya. Jadi kita udah bahas tentang link list. Nah, sekarang kita bakalan bahas full ke UTS-nya aja dulu gitu. Nah, kalian udah paham konsepnya kan? Jadi apa itu bedanya link list dengan array? Nah, itu bedanya. Oke, jadi untuk link list itu bisa kita gunakan untuk struktur data dinamis, adik-adik. Ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, list for gigs. Nah, di sini ada dicantumkan link list insertion. Ya, inilah untuk menambahkan data itu. Deletion, ya, untuk
membuat fungsinya juga bisa kalian lihat di sini nantinya, ya. Kemudian apa? Kita bisa buat juga update, ya, update intinya dan remove gitu. Nah, kedepannya kalian juga bisa nyari referensi di sini. Abang nggak masalah, tapi ingat originalitas 70% ya. Nah, ini yang abang maksud juga. Abang juga kemarin kan sudah menjelaskan tentang sorting ya, metode sorting. Coba kita buka lagi UTS-nya, ya. Yep. Nah, ini untuk UTS-nya. Oke. Ya. Jadi untuk UTS-nya itu, nah, mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya gitu kan, maksudnya gimana gitu. Nah, jadi untuk UTS-nya itu yang paling penting adalah pertama kalian harus membuat menu awal gitu, yang membedakannya. Nah, jadi kita bertanya di sini ya. Nah, jadi kalian nanti kalau buat programnya, kita anggap ini IDE-nya, ya. Nah, nantinya di sini ada apa? Ada main. Nah, jadi ingat pertama sekali, nah ini dependencies-nya. Nah, di sini kita buat lagi fungsi main lah, biar nggak bingung. Int main gitu ya. Nah, kalau kita buat main di sini, kita harus menampilkan apa? Buat menunya. Nah, jadi untuk menunya apa? Yang pertama, struktur data statis. Ya. Nah, terus di sini ada struktur data dinamis gitu ya. Data dinamis. Oke. Nah, disinilah kalian buat opsi. Dia bakalan milih. Nah, opsi kalau dia pencet 1 itu gimana? Dan kalau misalkan dia pencet 2 itu gimana gitu. Ya, ini opsi 1 atau 2 gitu. Dia gimana? Nah, abang sarankan pakai switch ya, pakai if juga boleh, pakai go to juga boleh, terserah bebas. Tapi ya abang sarankan pakai switch ya. Kalian pakai switch case. Nah, jadi kalau dia misalkan milih satu, oke, kalian buat lagi menu baru, adik-adik gitu. Gimana menu baru nih bang? Nah, panjang lagi. Nah, kalian buat gini. Sorry. Nah, kalian buat IDE-nya jadi menampilkan apa? Oke, dia bakalan clear screen dan bakalan buat menu baru. Mana menunya? Oke, jadi dia bakalan nampilkan struktur data statis. Nah, ini bebas ya konsepnya kalian buat. Nah, tapi abang bakalan buat nanti tutorialnya struktur data statis untuk data mahasiswa. Yang pertama menggunakan struct. Nah, nanti kalian buat di sini nih. Oke, kalian buat di sini satu, masukkan data gitu misalkan, atau input data bisa. Jadi untuk yang syarat paling umum, kalian nggak usah buat searching dulu, kalian nggak usah buat yang macam-macam, cukup kalian buat create, update, delete aja dulu. Kalian buat di sini tampilkan data. Nah, ini jelek ya. Oke, buat teks aja lah biar gampang. Tampilkan data, kalian buat di sini update data, dan yang terakhir itu kalian buat apa? Kalian buat di sini delete data. Nah, ini juga bisa dibuat apa? Exit condition, nggak apa, nggak masalah. Bisa, terserah. Tapi ini opsional ya. Kalian bakalan lihat yang ini aja. Masukkan data, tampilkan update data dan delete data. Nah, ini untuk struktur datanya. Tesnya seperti itu. Jadi kalau kita masukkan datanya, kalau yang statis, dia gimana? Nah, kemarin kan kita udah buat contoh programnya kan? Ya, masukkan data dia gimana? Oke, kita masukkan data. Ya, kita buatlah misalkan nama. Namanya siapa? Name. Ini. Terus tampilkan data. Sorry, ini ada com ya, com gitu. Com, ini bisa. Kalian mau buat apa? Misalkan kalian membuat struktur data pegawai. Nah, pegawai itu punya apa? Punya nomor induk misalkan, nomor induk pegawai, NIP misalkan gitu. Ya udah. Berarti kalian buat NIP, namanya, jabatan. Nah, itu bisa ya. Nah, itu contoh tema-temanya, bebas. Nah, jadi dari abang sendiri nggak masalah kalian buat struktur data mahasiswa, tapi ingat, isi kontennya beda sama teman-teman kelompok lain. Abang mau lihat kreativitas kalian dan kemampuan kalian untuk menguasai struktur data ini gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Tapi lebih bagus juga kalian buat tema tersendiri gitu. Itu ya. Oke. Nah, itu untuk masukkan data. Terus kalau tampilkan data dia bakal nge-show semua, update data dia bakal memperbaiki berdasarkan apa? Contoh, kalau misalkan kita buat update data,
dia harus ada namanya unique key gitu. Unique key itu apa? Unique key itu adalah sebuah acuan kita. Nah, dia bakal memperbarui data berdasarkan apa? Contoh, ketika kalian show data, dia bakal menampilkan data berdasarkan urutan NIM. Nah, jadi nanti misalkan NIM 2014 2021 0111. Nah, ini urutannya yang pertama gitu. Ini yang 1112, 3 dan semacamnya. Nah, dia bakalan berurut gitu berdasarkan NIM-nya yang ditampilkan nama NIM.com berurut sesuai NIM. Nah, jadi kalian harus mengurutkan berdasarkan apa gitu. Bisa bebas. Kalian mau mengurutkan berdasarkan NIM boleh, berdasarkan nama boleh, berdasarkan kom boleh gitu. Oke ya. Itu kalau misalkan kalian mau update datanya. Jadi nanti update data, terus kalian pilih nanti update data ya, update data terus nanti dia bakal minta opsi apa? Opsi em, berdasarkan NIM gitu misalkan. Berarti kalian buatlah misalkan satu. Oke, dia bakalan memperbarui data pertama. Data pertama itu apa? Ketika di show. Jadi kalau kalian bingung, nah ini kita buat aja dulu yang tampilkan data ya. Nah, itu di sini. Oke, update dan ini adalah ya show data. Jadi misalkan kita masukkan ke show, dia bakal nampilkan data. Jadi nanti bakalan kayak gini adik. Ada nama, ada NIM, ada kom. Nah, ini berurut ya NIM-nya. 2041 gitu. Nah, ini yang kedua, data kedua, nama, NIM kom, data ketiga. Jadi kalau misalkan kalian mau update, misalkan kalian pilih update, ya, dia bakalan gimana? Update, dia bakalan milih eh urutannya. Misalkan kita mau update yang pertama. Oke, dia bakalan suruh perbaiki namanya jadi apa, NIM-nya jadi apa, komnya jadi apa gitu. Paham ya? Nah, itu dia. Ya. Terus kalau misalkan mau delete juga sama, delete berdasarkan urutan gitu. Kalau misalkan dia kalian pilih menunya nanti delete, ya dia bakalan menghapus gitu. Ya. Kemudian dia exitnya terserah bebas gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kalian bingung, kita bisa buat contohnya juga. Nah, ini untuk struknya udah membuat, tapi kita coba mulai dari awal aja ya. Nah, jadi yang perlu kalian buat itu, oke, ya. Jadi yang perlu kalian buat itu, kalian buat sebuah struct pastinya. Katakanlah struct ini namanya apa gitu. Data mahasiswa misalkan, ya, struct data mahasiswa, terus kalian buat nama, ya, terus kalian buat di sini, char, char nama, char misalkan 10 gitu. Namanya berapa panjangnya gitu, 20 misalkan ya. Nama, terus kalian buat name, dan kalian buat com. Bisa bebas, minimal 3 ya. Tapi yang pokoknya jangan terlalu dikit lah datanya gitu. Nah, ini name-nya 14 ya. Terus com-nya misalkan 5 gitu. Atau com-nya 2 lah gitu. Saya. Nah, ini kalian buat kayak ini, terus kalian bakalan panggil struct-nya di bawah. Nah, yang perlu kalian perhatikan di main-nya, kalian harus buat sebuah menunya ya. Jadi silakan pilih menu misalkan, silakan pilih menu ya. Nah, di sini kalian buat sebuah atau bisa juga kalian menggunakan inline, boleh. Nah, ini kalian buat seperti ini, bisa bebas pokoknya serapin mungkin. Terus kalian buat di sini satu misalkan struktur data statis ya. Di sini kalian buat dua struktur data dinamis. Oke. Oh, ini nggak pakai titik dulu. Oke. Ya. Nah, ini kalau udah kalian buat gini, kalian buat lagi opsi. Opsi. Ya, terus kalian menerima sebuah inputan. Ya, sebuah inputan, pastinya titik koma dulu. Dan kalian buat sebuah chain input. Misalkan kalian bilang opsi. Oke. Nah, kita buat di mainnya char opsi gitu. Ya, kalian buatlah di sini opsi. Nah, chain bakal otomatis ke enter dan dia bakalan nampilkan itu struktur datanya gitu. Nah, jadi kalian perlu buat di sini switch opsinya, terus kalian buat cache 1,
break gitu ya, case 2 break gitu ya. Nah, ini rapikan dulu ya. Oke. Nah, kayak gini. Nah, kalau dia 1 gimana? Kalau dia 2 gimana gitu? Default ini untuk error handlingnya. Kalau misalkan dia nggak milih apapun, nah break. Oke, kalau dia milih 1, ya berarti dia bakalan gimana? Nampilkan menu clear screen dulu, berarti clear screen gitu kan. Atau sistem CLS ya. Nah, bebas ini anggap aja nanti kalian buat sendiri. Nah, terus dia bakalan nampilkan em, sebuah menu lagi. Nah, silahkan pilih eh, silakan pilih masukan ya. Dia bakalan minta masukan, main lagi. Nah, di sini dia bakalan minta apa? Oh, ini sorry, ini si out ya. Si out. Oke, sorry. Dia bakalan minta si out, silakan pilih masukan. Nah, ini kalian kontrol D aja. Terus kalian buat di sini pilihan 1 apa? Nah, dia bakalan apa? Input data. Ini kita tambahin aja dulu 2 3 4 seperti yang tadi, input data. Terus kita bakalan show data atau tampilkan data ya. Nah, ini bakalan apa? Yang ketiga, update data, update ya. Oke. Nah, terus yang terakhir nih, delete data. Oke, terus kita bakalan buat opsinya. Opsi. Nah, jadi opsi ini bakalan berguna terus ini. Opsi, terus kita buat di sini chin. Opsi. Kayak kita nggak boleh buat opsi lagi. Kita buat aja ini. Nah, contoh bebas lah ya. Kita buat ini sebagai pilih gitu, bebas. Ini bisa pilih 1 misalnya. Pilihan. Nah, ini bisa. Terus kita buat aja yang baru. Nah, bebas mau taruh di sini boleh. Taruh di sini juga boleh. Pilihan 1. Kita buat 2 pilihan. Pilihan 2. Oke. Ya, masuk. Terus kalau udah kita chain, dia bakalan nampilkan switch lagi boleh, pakai if juga boleh, tapi kita buat aja switch lagi. Akan buat switch pilihan 1 ya, lanjut lagi. Oke, 1 gimana ya, dan seterusnya. Oke. Case 2 3 4. Oke. 2 3 4. Nah, ini bisa kalian sesuaikan lagi pakai default lagi juga misalnya. Oke. Ya, kayak gitu. Jadi kalau pilihan 1, kalau misalkan untuk pilihan 1 itu maksudnya pilihan 1 ini untuk uh, menu struktur data statis ya. Nah, kalau misalkan case keduanya yang di sini, ini untuk menu struktur data dinamis ya. Oke, kalau misalkan case 1 dia gimana? Berarti dia bakalan buat ke fungsi void input gitu. Berarti bakalan masukkan input. Nah, gitu bebas ya. Kalian bisa masukkan input. Dia bakalan buat fungsi input. Nah, ini kalian buat aja nanti fungsi input. Dia bakalan nampilkan fungsi input. Kalau ini dia bakalan show ya. Ini bakalan buat tampilkan data, update ya, update ya. Ini bakalan buat apa?
delete ya, gitu. Nah, delete di sini nggak bisa, kita buat aja hapus. Ini ada sintaksnya gitu, hapus. Oke, ya bisa buat gini. Dan kalian bisa buat void lagi di luarnya gitu. Jadi kalian bisa buat public void, misalkan input. Kalau kalian buat gini bisa, ya. Kalau kalian buatnya juga kalian buat static. Jadi static itu bakalan apa? Di semua kelas dia bakalan tetap nilainya gitu. Nah, yang bisa buat public void bisa juga menggunakan public void library-nya. Static ini opsional ya, nggak masalah. Ya, bisa kalian buat public void input gitu. Nah, terus kalian bisa buat lagi public void lainnya. Nah, ini bisa kalian sesuaikan aja. Nah, input show update ya, show update sama hapus. Show update nah ini abang nggak bakalan ngerjain semuanya, abang bakalan jelasin gimana UTS-nya gitu. Nanti kalian cari sendiri itu. Kalian cari sendiri gimana cara dia untuk input, show, update, hapus. Nah, di modul juga udah ada sih. Jadi kalian tinggal variasikan aja gitu. Nah, ini menggunakan konsep gitu ya. Nah, jadi kalau dia input gimana, dia bakalan show gimana, update gimana, hapus gimana gitu. Gitu ya. Nah, kalau dia input berarti dia bakalan menerima inputan dari struct. Berarti data mahasiswa dot ya. Dia bakalan minta struct data mahasiswa, name, nama, name, com gitu. Berarti bakalan minta cin gitu, cin data mahasiswa. Misalkan ya data mahasiswa dot nama gitu. Ya, bebas sih. Oke. Data mahasiswa dot nama. Terus dia bakalan sini bakalan buat dulu nih. Rapi buat ya, Dek. Jadi kalian bakalan buat di sini ciot masukkan nama ya. Dia bakalan minta cin juga, masukkan nama, masukkan ini, masukkan itu gitu ya. Oke. Dia bakalan minta ini biar rapi gini aja. Oke, masukkan nama, masukkan nimcom tadi ya. Nama nimcom. Oke, tinggal ini aja. Masukkan nama nimcom. Ctrl D ya. Nama nimcom. Nah, ini bebas, bisa kalian sesuaikan temanya. Nah, ini data mahasiswa nama .name.com gitu. Nah, ini bisa kalian buat ini. Enggak masalah. Ya, mau gimana pun kalian buat, tapi pokoknya ya kita bisa menggunakan struct ini sebagai salah satu opsi kita membuat sebuah statis. Kalian mau buat pakai array juga bisa, mau buat pakai yang lain-lain juga bisa, tapi abang sarankan pakai struct aja karena yang kita pelajari struct. Oke, itu untuk yang pertama ya. Jadi ini berkelompok memang cukup banyak sih, tapi ya harapannya kan memang berkelompok ya. Jadi abang harap kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian untuk mengerjakan ini gitu. Ya itu untuk yang pertama, soal pertama ya. Nah, soal kedua, kalian bakalan buat apa? Struktur data dinamis gitu, menggunakan apa? Bantuan dari linked list gitu. Nah, jadi untuk nah sini ada kriteria penilaian juga ya. Jadi untuk kriteria penilaiannya juga ada menggunakan ini. Nah, ini yang tadi bubble sort, selection sort, dan quick sort gitu. Nah, jadi nggak boleh melakukan processing dengan hanya menggunakan satu metode gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai di sini metode sortingnya bubble sort yang struct, jadi nggak boleh lagi bubble sort di opsi kedua. Jadi harus beda gitu intinya. Jadi harus beda. Jadi kalau misalkan di ini nih struktur data statis kalian menggunakan bubble sort, ya. Struktur data dinamis kalian pakai selection, gitu. Nggak boleh sama, supaya kepake juga ilmunya gitu ya, Dek. Oke, itu untuk bubble sort, selection, atau misalkan kalian kombinasikan lah. Aku pengen buat gini bang, bubble sort yang nomor 1 sama quick sort nomor 2 bisa.
Aku pengen bubble sort nomor 1 dan ini nomor 2 bisa, bebas ya. Oke. Pokoknya harus beda gitu. Dan minimal 2 gitu ya. Untuk soal tesnya. Oke. Nah, jadi kalian tadi udah paham juga ya tentang sortingnya. Sortingnya itu apa? Berdasarkan unique key-nya. Contoh kalian mengsorting berdasarkan nama. Oke, berarti nanti sesuai abjad. Ketika di show, ya, ketika show, dia bakalan buat sesuai abjad. Nah, nanti kalian bisa buat juga fungsi sorting lagi. Public sorting kalian menggunakan apapun. Ya, bisa kalian buat juga di sini public sorting. Ya, bisa kalian buat juga sortingnya. Kalian bakalan nge-sort ini semua. Bisa. Ya, nanti kalian bakalan mengurutkan berdasarkan nama, nim, kom gitu. Nama, nim, kom gitu ya. Kalau kalian berurutkan nama berarti namanya subjek. Kalau nim berarti nimnya dari kecil ke besar gitu. Atau sebaliknya. Kalau kom ya abjad juga gitu. Kom A, B, C gitu bisa. Nah, ini komnya bebas ya, bukan hanya dari kom kalian, kom A, B, C bisa bebas. Gitu ya. Paham ya? Nah, untuk referensinya ada banyak di internet. Nah, bisa kalian buka juga referensi dari Geeks for Geeks. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas tentang struktur data dinamisnya untuk UTS-nya gitu. Jadi, nah, struktur data dinamisnya untuk UTS-nya itu, nah ini yang case 2 mengenai struktur data dinamis. Oke, kita buat juga seperti ini. Ini sama ya. Eh, sorry. Ini kita buat gini juga. Nah, tapi apa yang membedakannya? Membedakannya kita buat struktur data dinamisnya gitu. Nah, ini cukup panjang ya kalau struktur data dinamis karena videonya juga sudah cukup panjang. Ini ada 36 menit. Jadi kita singkat aja dengan cara copy paste. Ya, kita bakalan lihat juga ya menggunakan struktur data dinamisnya. Nah, jadi contohnya itu ya, kita bisa ini bukan. Ini untuk struct mahasiswa. Bisa kalian cari juga, kalian ubah-ubah sendiri, saya. Nah, ini untuk struktur datanya. Nah, ini bisa kalian cari di Export Gigs. Nah, kalian ambil di bagian struktur datanya, ya. Contoh, ya, ini dia bakalan buat pakai kelas atau yang dari modul juga bisa. Coba aja dari modul yang kemarin ya. Sebentar. Hmm, ya, ada ya. Hmm, dulu. Ya, kalian bisa cari di modul lah pokoknya. Menggunakan, atau yang kemarin aja. Kan ada ya. Di kode blocks. Gitu. Nah, yang recent project. Ya, link list. Nah, ini bisa menggunakan ini juga. Adik-adik. Tapi kan buat tema sendiri ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Di sini menggunakan kelas node untuk buat nodenya. Node itu kayak kotak-kotaknya itu, datanya bakalan disimpan di sini. Ya hampir mirip juga di Geeks for Geeks. Bisa kalian lihat. Um, ini, di sini bukan ya. Ya, pokoknya hampir mirip juga. Kalian bisa buat insertion. Nah, ini. Dia buat sebuah kelas node, ya. Dia bakalan buat sebuah integer datanya apa. Nah, terus kita buat pointernya. Pointernya itu tadi. Ini apa? Oke. Terus kita buat pointernya next gitu. Nah, kita bakalan buat datanya itu ada berapa macam gitu. Nah, di sinilah yang adik-adik bakalan buat int datanya. Di sini misalkan kita buat char nama, ya, char name, char com. Nah, bisa kalian coba buat juga 10, 14, 2 gitu. Nah, nih.
Terus setelah kalian buat si kelas node-nya ini, nah kalian bakal membuat si nodenya ini sebuah konstruktor ya, dan kalian bakalan masukkan datanya berdasarkan node keberapa gitu. Nah, ini bakalan kita panggil ke setiap fungsinya. Nah, jadi kalian bakalan buat void juga, fungsi void, void insert tail, delete head, print. Nah, ini bisa kalian pakai deh. Nah, kalian ubah-ubah aja. Terus kalian buat di fungsi mainnya. Jadi yang paling yang bakalan kita gunakan itu tadi ya, insert, delete, print gitu. Nah, tapi kalian bisa buat juga update, tambahin satu lagi update untuk UTS-nya. Nah, jadi kalian bisa cari juga di sini ada untuk update-nya ya, nggak masalah. Ya, ini untuk write a function to delete, untuk mendapatkan node keberapa, ya. Um, ya, hmm, ya pokoknya nanti bakalan kalian cari lah gitu. Insertion. Nah ini, oke. Ya bisa kalian pakai cara remove juga, update, dan kalian bakalan buat data pushnya gitu. Jadi bakalan kalian remove data lama, ya. Kalian remove data lama, terus kalian push lagi ke data baru gitu, bisa. Itu update juga. Jadi konsepnya gini, kalian bisa buat update itu kayak gini. Ini, ya. Untuk update, kalian bisa buat gini nih. Kalian buat lagi else if, ya. Kalian buat di sini update. Nah ini harapannya abang pengen ini diganti ya, diganti jadi char, nama kayak switch tadi. Tadi udah bang jelasin juga yang pakai switch. Nah ini bisa dibuat jadi 1, 2 dan seterusnya. Tapi kalau memakai ini juga nggak apa-apa. Yang penting ada menunya ya. Ada menunya. Kalian taruh di UTS-nya di sini. Dia harus satu CDP-nya. Nanti ini bakalan kalian kumpul ke GitHub kan. Nah ini untuk case 2-nya kalian pilih. Nah, terus kalau dia input, dia bakalan manggil fungsi inputnya si ini. Insertnya, insert tail, semacamnya gitu. Nah ini update. Kalian bakalan, caranya gimana? Cara update itu ya itu tadi. Kalian uh, kalian delete head-nya, terus kalian insert lagi gitu. Bisa kayak gitu. Update. Jadi update itu bakalan menggunakan dua gitu. Dihapus dulu baru dimasukkan. Ya tinggal kombinasikan aja gampang kan. Jadi kan tinggal panggil dua fungsinya aja gitu di sini. Ya, seperti itu. Jadi itu untuk UTS-nya. Nah, terus kalian juga bisa menambahkan sorting itu sebagai nilai plus kalau kalian bisa. Kalian bakalan sorting dia juga berdasarkan nama, nimcom gitu. Di sini nanti. Ya, dia bakalan ke sort di tampilan datanya. Jadi ketika ditampilkan data, dia bakalan ditampilkan um, satu nama gitu atau satu uh, NIP gitu. Satu misalkan nomor barang gitu. Ini kalau misalkan struktur data gudang ya, pembelian barang. Misalkan di sini nama barangnya apa, terus nomor ID barang, terus kode kode gudang misalkan gitu bisa. Nah, kayak gitu. Dia bakalan tersorting misalkan berdasarkan ID barangnya. Bisa, ya. Jadi intinya itu untuk UTS-nya udah cukup panjang, ya. Oke, Bang harap kalian bisa paham. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya adik-adik semua. Oke, terima kasih. Selamat siang, pagi, siang, sore, dan malam adik semua. Bye. Pagi, siang, sore, malam.